Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitra Halanti. Video kali ini kita membahas tentang teori perkembangan atom. Penemu pertama pada abad ke-5 sebelum Masehi, yakni Demokritus. Demokritus ini yang berasal dari Yunani. Demokritus mengemukakan bahwa suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Namun penemuan teori atom oleh Demokritus kurang memiliki bukti yang eksperimental, sehingga teorinya dianggap kurang sempurna. Jadi, seiring perjalanannya waktu, teori atom juga mengalami beberapa perkembangan. Pada zaman kimia modern, perkembangan teori model atom diawali dengan Johann Dalton. Dengan teorinya yang disebut teori atom Dalton, yaitu pada tahun 1083 Masehi. Berdasarkan hukum kekekalan massa atau Lefevre dan hukum perbandingan tetap atau Prost, Dalton mengungkapkan teorinya, yaitu yang pertama, atom merupakan partikel kecil yang digambarkan seperti bola pejal dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, atom dari unsur yang sama, massa dan sifatnya sama. Yang ketiga, senyawa tersusun dari atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tetap atau tertentu. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan dan penggabungan kembali atom-atom sehingga atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Adapun kelebihannya, yaitu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berikatan, seperti unsur materi, perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Sehingga muncul teori atom yang kedua, yang disebut teori atom Thomson. Teori atom Thomson pada tahun 1897. Teori atom Thomson dikemukakan oleh Joseph Johann Thomson. Berdasarkan percobaan sinar katode, Joseph Johann Thomson menyatakan, yang pertama, atom mengandung elektron yang bermuatan negatif, dan elektron-elektron tersebut tersebar merata di dalam sebuah atom. Yang kedua, atom diasumsikan beberapa bola pejal yang bermuatan positif. Gambar atom Thomson seperti ini. Bentuk teori atom Thomson memiliki bentuk seperti roti kismis atau kue ondel, yang dimana kismisnya menyatakan elektron dan roti atau ondelnya menyatakan bentuk atom, sehingga model atom Thomson sering disebut dengan model atom roti kismis. Adapun kelebihan dari teori atom Thomson yang pertama, ditemukan partikel subatomik, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, membuktikan bahwa atom yang bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. Adapun kelemahannya, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam atom. Tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Baik, kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu pada tahun 1911, yaitu teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford mengungkapkan berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa terhadap lempeng emas. Ernest Rutherford menyatakan bahwa atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Yang ketiga, oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Di dalam atom, elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom.
Adapun kelebihan dari teori atom Rutherford yaitu dapat memberikan kesimpulan bahwa atom tersusun dari inti serta elektron yang mengelilingi, di mana suatu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Yang kedua, dapat menjelaskan pergerakan elektron di dalam atom. Selain terdapat kelebihan, maka terdapat pula kelemahannya, yaitu tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasika. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Nah, teori atom selanjutnya yaitu teori atom Bohr yang dikemukakan oleh Bohr pada tahun 1913. Berdasarkan percobaan spektrum atom hidrogen, Niels Bohr menyatakan postulannya, yaitu yang pertama, elektron berada mengelilingi inti atom pada lintasan dengan tingkat energi yang disebut kulit atau orbit. Yang kedua, selama beredar dalam lintasan stasioner tertentu, elektron dapat mengalami perubahan energi. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dengan tingkat energi rendah ke lintasan tingkat energinya lebih tinggi dengan menyerap energi. Yang keempat, sebaliknya dengan memancarkan energinya. Adapun kelebihan dari teori atom Dalton yaitu yang pertama, dapat menjelaskan tentang spektrum hidrogen secara akurat. Yang kedua, dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Adapun kelemahan dari teori pada atom Bohr yaitu yang pertama, tidak banyak menjelaskan tentang spektrum warna dari atom yang memiliki elektron. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan tentang adanya garis halus dalam spektrum hidrogen karena elektron dianggap sebagai partikel. Yang ketiga, model atom Bohr memiliki nilai momentum sudah lintasan Kronecker yang salah. Yang keempat, tidak bisa mengetahui intensitas relatif dari garis spektrum. Yang kelima, tidak bisa menjelaskan atom selain atom hidrogen. Lanjut ke teori atom yang terakhir, yaitu teori atom mekanika kuantum atau teori modern pada tahun 1926. Ilmuwan yang berperan pada teori ini yang pertama yaitu Louis de Broglie pada tahun 1924 menyatakan bahwa teori dualisme gelombang partikel elektron. Yang kedua, Werner Heisenberg pada tahun 1926 menyatakan asas ketidakpastian. Yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger pada tahun 1926 menyatakan teori persamaan gelombang. Kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah daerah kemungkinan atau kebolehan jadian menemukan elektron terbesar atau orbital. Sekian dari penjelasan kita hari ini mengenai teori perkembangan atom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.